Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah panggilan ibadah yang terambil dari Mazmur 95, ayatnya yang pertama hingga ayat yang kedua. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebelum memasuki ibadah pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran dengan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih, mari saat ini kita kembali datang memberikan penghormatan, pengagungan tertinggi hanya bagi Allah Tritunggal, hormat bagi Allah Bapa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami boleh datang, kami boleh beribadah, kami boleh menyembah nama-Mu yang kudus itu. Meskipun mungkin kami masih belum bisa bertemu satu dengan yang lainnya, kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi biarlah ibadah ini tak menjadi ibadah yang harum, yang memuliakan nama-Mu saja. Tuhan, sebelum kami melanjutkan ibadah kami pada pagi hari ini, kami mau mengaku segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Karena kami tahu yang menghalangi relasi kami antara kami dan Engkau adalah dosa-dosa kami. Dan biarlah ketika kami menjalani ibadah ini, kami menyadari menjalaninya dalam anugerah keselamatan yang telah Engkau nyatakan bagi setiap dari kami. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kasih Allah telah terbukti melalui karyanya di Kalvari. Darahnya menyelamatkan kita dari dosa dan kuasa-Nya telah membangkitkan setiap kita. Kita yang tidak layak, namun Dia begitu mengasihi kita. Marilah saat ini dengan penuh kerendahan hati, kita datang membawa pujian, penyembahan, dan penghormatan kita hanya bagi Dia, Allah yang mulia. Penghormatanku. Syukur padamu.
kita katakan mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, untuk semua karya-Mu. Darah-Mu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku, mulia bagi Allah, untuk semua karya-Mu. Biar hidupku selalu menyenangkan-Mu, Tuhanku. Segala puji bagi karya yang diberikan. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Katakan Allah, mulia bagi Allah. bagi Allah, mulia bagi Allah, untuk semua karya-Mu. Darahnya telah menyelamatkan setiap kita. Kuasanya membangkitkan kita. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Kuasa-Mu bangkitkanku, mulia bagi Allah, untuk semua karya-Mu. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, untuk semua karya-Mu. Mulia bagi Allah, untuk semua karya-Mu. Semua karena anugerah Tuhan. Bila kita ada saat ini, bukan karena kekuatan kita, namun hanya karena Roh-Nya. Menyadari anugerah keselamatan yang diberikannya bagi setiap kita. Biarlah itu semakin meneguhkan kita dalam mengikut Yesus, mengiring Dia dengan sepenuh hati seumur hidup kita. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan dengan menaikkan pujian mengikut Yesus. Katakan semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, namun hanya karena Roh-Mu. Waktu, namun karena Roh-Mu, Ku bawa hati ini penyembahan kami Tuhan. penyembahan-Mu. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup.
Mari sama-sama kita berdoa. Benar ya Tuhan, seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan. Biarlah ini menjadi suara hati kami, menjadi kerinduan hati kami. Biarlah dalam hidup ini kami senantiasa hanya mengikut Engkau. Kami rela untuk melepaskan hak kami, untuk mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan pada pagi hari ini ketika kami datang, kami memuji nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah lagu ini menjadi kenyataan. Kami lakukan dalam hidup kami. Kami melepaskan kehendak kami, hak kami untuk mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami dan melakukannya dengan setia. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan dan taat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur jika hari ini kita sekali lagi masih diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya bersyukur sekali mendapatkan kesempatan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah online Elion Rungkut ini. Saya mengajak setiap dari kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari Matius 8 ayat yang ke-28 sampai 34. Matius 8 ayat yang ke-28 sampai 34. PowerPoint-nya sudah. Matius 8 ayat yang ke-28 sampai 34. Kalau kita semua sudah menemukannya, saya akan bacakannya buat setiap dari kita, Bapak Ibu, saudara-saudara bisa memperhatikan Alkitab masing-masing. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saudara-saudara semuanya, pernahkah setiap dari kita berpikir, kenapa kok bisa ada 2 orang yang mengambil satu konklusi yang berbeda dari satu kejadian yang sama? Si A berkata, oh kejadian tersebut berarti dia ini tuh orangnya itu baik. Tapi si B berkata, oh enggak, dia itu cuma cari pujian aja di depan orang. Padahal mereka berdua ini tuh melihat kejadian yang sama pada waktu yang sama pula. Contoh yang sederhana dan paling jelas dan dekat dengan kehidupan Anda dan saya pada saat ini adalah pandemi COVID-19 ini. Ada orang-orang yang sangat ketakutan, parno sekali dalam hidupnya, dan dari awal sampai sekarang sudah 1,5 tahun lebih kondisi COVID ini, mereka mungkin belum pergi kemana-mana. Mereka hanya berada di rumah saja dan mungkin keluar cuma untuk bekerja saja, liburan apa semuanya hanya di rumah saja. Tapi kita juga melihat bagaimana tidak sedikit orang-orang yang sudah pergi kemana-mana, sudah berani berkerumun di tempat ramai, bahkan juga tidak jarang mereka yang sudah melepas masker, mereka sudah malas memakai masker pergi kemana-mana. Kejadian yang sama, tetapi respon dari masing orang itu berbeda-beda. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena value. Nilai hidup masing-masing orang itu berbeda-beda. Dan hal inilah yang membuat kita bisa memberikan respon yang berbeda terhadap satu kejadian yang sama. Ada orang yang melihat orang miskin di jalan bisa berkata, aduh kasihan ya orang itu belum makan, kepanasan pula. Tapi ada juga orang yang bisa berkata, sudahlah ngapain sih kasihan sama orang yang seperti itu. Ya mereka itu pemalas saja, makanya begitu. Kalau mau misalnya mau makan enak ya mereka harus kerja dengan giat, harus bekerja dengan keras. Ya, saya mau ngajak setiap dari kita untuk menonton cuplikan video yang berikut ini. Ya jadi kita akan mulai pembangunan dari sebelah situ dulu dan pikiran kalau misalnya
Oh jangan lihat-lihat, tahu nggak kamu baju ini mahal? Aduh, maaf Bu, saya nggak sengaja. Ibu, bajunya ada yang rusak? Rusak sih enggak, cuma kan jadi kesel. Kamu lain kali hati-hati ya. Tolong minta maaf ya Bu Caca. Maaf ya Bu. Pantesan cuma jadi kulit, otaknya nggak ada. Gini aja Bu, biaya laundrynya biar saya ganti. Kalau misalnya baju rusak nanti saya ganti rugi ya. Baiklah, ya sudah, kita dalam kota kita saja. Boleh Bu, tapi sebelumnya tolong Ibu minta maaf. Saudara-saudara, kenapa respon dari kedua bos tersebut bisa berbeda? Jawabannya kembali lagi, nilai hidup dua orang tersebut berbeda. Apa yang mereka value dalam hidupnya itu berbeda. Yang satunya bisa menghargai karyawan meskipun statusnya itu lebih rendah darinya. Tapi yang satunya tidak bisa menghargai orang lain. Bahkan meminta maaf pun dia terlalu gengsi. Seorang bernama Elvis Presley berkata demikian. Values are like fingerprints. Nobody's are the same, but you leave them all over everything you do. Nilai hidup itu seperti sidik jari. Tidak ada seorang pun yang sama. Tetapi Anda menunjukkannya dalam segala hal yang Anda lakukan. Saudara-saudara, bukankah ini pernyataan yang sangat nyata sekali, jelas sekali dalam hidup setiap dari kita. Ketika seseorang itu memvalue uang. Uang itu adalah hal yang sangat penting sekali dalam hidupnya. Meskipun orang itu tidak mengatakan hal tersebut, tidak secara verbal ngomong, uang ini loh adalah hal yang penting. Tetapi hal tersebut pasti kelihatan dalam setiap hal yang dia lakukan. Dalam bisnis contohnya, dia bisa mengorbankan apa saja yang penting untuk bisa mendapatkan uang dan keuntungan yang banyak. Mungkin saja ia bisa menjual kepercayaan yang sudah diberikan hanya untuk mendapatkan uang, cuan, keuntungan yang lebih banyak. Ada juga orang-orang yang bagi dirinya pertemanan itu adalah hal yang sangat penting, lebih dari segalanya. Orang tersebut bisa saja mengorbankan kepentingan dirinya sendiri demi teman-temannya itu bisa disenangkan. Orang tersebut mungkin bisa juga ngotot membela temannya. Meskipun dalam situasi itu dia tahu temannya itu salah, tapi dia tetap membela temannya itu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Value, nilai hidup masing-masing orang itu berbeda-beda. Seorang David Winter berkata demikian, values drive behaviors. If you think something's important, then you'll act in order to get that thing or avoid having it taken away from you. Nilai hidup itu menghasilkan suatu tindakan. Kalau Anda berpikir suatu hal itu penting, maka Anda akan berusaha untuk mendapatkannya. Atau berusaha agar hal tersebut tidak diambil dari hidup Anda. Saudara-saudara, connect dengan apa yang dikatakan oleh David Winter ini. Kenapa kok misalnya ada pepatah yang mengatakan cinta itu buta. Meskipun orang-orang bilang kalau misalnya dengar seminar ya cinta itu harusnya tidak buta. Tapi kalau misalnya kita melihat kenyataan hidup ini, kita bisa berkata cinta itu buta. Jawabannya apa? Karena ini. Ketika seseorang jatuh cinta, maka nilai hidup yang terpenting dalam hidup orang tersebut adalah orang yang ia cintai itu. Ia bisa mengorbankan segala sesuatu dalam hidupnya untuk apa? Untuk menunjukkan rasa cintanya itu kepada orang tersebut. Mungkin orang-orang yang ada di sekelilingnya bisa geleng-geleng kepala. Aduh, ngapain sih dia harus berkorban segitu banyaknya? Tetapi bagi orang yang lagi jatuh cinta, apa yang dia lakukan itu biasa aja ya, karena dia sedang memperjuangkan apa yang penting, yang dia value dalam hidupnya. Karena dia mengerjakan hal tersebut, buat dia semuanya itu tidak ada apa-apanya. Rasa sakit, rasa capek, semuanya itu dia perjuangkan semuanya itu demi mendapatkan cinta orang yang dia cintai itu. Kenapa seseorang bisa kecanduan game online? Kenapa seseorang bisa menjadi orang yang workaholic? Balik lagi ke nilai hidup orang tersebut, apa yang penting bagi orang itu pada saat itu. Saudara-saudara, tidak usah jauh-jauh kecanduan game online atau workaholic. Coba kita bayangkan salah satu hobi kita. Apa yang penting bagi diri kita. Kalau misalnya kita sedang melakukan hal tersebut, bukankah kita akan senang sekali, kita akan semangat sekali. Rasanya dalam hidup ini kita mendapatkan suatu semangat untuk terus berjalan, untuk terus maju, karena kita sedang melakukan apa yang kita senangi. Tapi kalau misalnya apa yang kita senangi itu diambil dari kita, mungkin responnya kita bisa langsung protes, kita bisa langsung marah. Atau mungkin kita tidak marah, tapi kita mungkin tidak sesemangat seperti biasanya.
Salah satu hobi saya adalah bermain sulap. Saya tidak koleksi banyak alat sulap, tetapi ya adalah alat-alat sulap yang saya koleksi. Nah, saya suka kalau misalnya bisa melihat koleksi-koleksi alat sulap yang terbaru. Ada waktu-waktu di mana saya itu bisa mencari alat sulap itu hampir setiap hari di internet. Saya akan coba cari alat-alat sulap keluaran yang terbaru itu, saya lihat efek-efeknya dan sangat menyenangkan sekali ketika saya melihat hal tersebut. Bahkan 1 jam, 2 jam itu bisa lewat begitu saja dan tidak terasa sama sekali. Hal apakah yang terpenting bagi Anda saat ini? Mungkin hal itu adalah uang, mungkin kekayaan, atau mungkin keamanan dalam hidup ini. Atau mungkin dalam kondisi COVID-19 ini kesehatan itu adalah hal yang penting, terpenting dalam hidup Anda. Penilaian orang lain terhadap Anda, atau mungkin hidup yang dekat dan intim dengan Tuhan adalah hal yang terpenting bagi Anda saat ini. Apakah hal yang terpenting bagi Anda saat ini? Saudara, hari ini kita akan sama-sama membahas satu tema, yaitu Totally Following Jesus. Tema yang mungkin kita sudah sering mendengarnya, bagaimana kita diminta untuk mengikut Yesus sepenuhnya. Tapi pertanyaannya adalah gimana caranya supaya kita bisa sepenuhnya mengikut Yesus dalam hidup ini. Balik lagi ke value kita, nilai hidup kita. Apa yang penting bagi kita? Saudara-saudara, selama apa yang penting bagi Yesus tidak menjadi hal yang penting bagi kita, maka mustahil bagi setiap dari kita, Anda dan saya dapat mengikut Yesus sepenuhnya, totally following Jesus. Anda dan saya tidak akan pernah bisa sepenuhnya mengikut Yesus jika ada value-value apa yang penting yang Anda pegang, yang Anda perjuangkan dalam hidup ini itu berbeda dengan apa yang Yesus perjuangkan, apa yang Yesus ingini, apa yang Yesus kehendaki. Maka dari itu kalau misalnya kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan, Roma 12 ayat yang kedua berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan menyatakan dengan sangat jelas, hal yang perlu untuk kita lakukan setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus adalah melakukan pembaharuan budi kita dan pikiran kita. Tanpa pembaharuan budi, tanpa pembaharuan pikiran kita, maka value-value yang kita pegang itu tetaplah value-value yang lama, yang tidak sesuai dengan Kristus. Dan efeknya apa? Efeknya adalah kita akan memperjuangkan apa yang kita perjuangkan, apa yang kita kejar dalam hidup ini, itu adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Kristus inginkan. Dan inilah yang akan kita pelajari bersama-sama pagi hari ini melalui Matius 8 ayat yang ke-28 sampai 34. Kalau misalnya kita melihat konteks besar dari Matius 8, di sana dijelaskan bagaimana waktu itu Tuhan Yesus baru saja memulai pelayanannya di dunia ini. Yang mengajar banyak orang, yang melakukan banyak sekali mujizat, yang pada akhirnya membuat banyak sekali orang-orang itu yang kagum. Mereka ingin lebih tahu lagi siapa Tuhan Yesus ini. Mereka ingin mengikut Yesus. Dan satu pasal sebelumnya Tuhan Yesus baru saja menyelesaikan bagaimana dia baru saja memberikan pengajaran yang sangat memukau banyak orang, yaitu yang kita kenal sebagai khotbah di bukit. Matius 7 ayat 28 sampai 29 berkata demikian. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Dua ayat ini merupakan konklusi akhir setelah Tuhan Yesus memberikan sebuah khotbah tersebut, yaitu khotbah di bukit. Dan setelah momen ini, banyak sekali orang-orang yang semakin penasaran, ingin mengetahui siapa Yesus itu, dan tidak sedikit di antara mereka ingin menjadi pengikut Yesus, ingin menjadi muridnya, mengikut dirinya kemanapun ia pergi. Dan kalau misalnya kita melihat Matius pasalnya yang ke-8, maka kita akan melihat bagaimana Matius pasal yang ke-8 ini dipenuhi dengan mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Misalnya, di ayat 1 sampai ayat yang ke-4, di sana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kemudian ayat 5 sampai 13, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira.
Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain, ayat 14 sampai 17. Kemudian Yesus meredakan angin ribut, ayat 23 sampai 27. Dan di hari ini 28 sampai 34. Yesus menyembuhkan 2 orang yang kerasukan setan. Saudara-saudara, dalam pasal 8 ini tuh ada 6 perikop. Dan 5 perikop itu menceritakan tentang mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan dalam pelayanan yang dia kerjakan. Tapi kalau misalnya saudara-saudara perhatikan, yang menarik adalah kalau misalnya kita lihat dari semua mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di pasal yang ke-8 ini, penolakan terhadap dirinya itu cuma muncul di bagian yang menjadi landasan firman Tuhan pagi hari ini, yaitu ayat 28 sampai 34. Suatu fakta yang sangat menarik sekali. 4 mujizat yang terjadi direspon dengan sukacita dan kekaguman kepada pribadi Yesus. Satu mujizat yang terjadi di daerah orang Gadara ini mendapatkan penolakan. Wow, kenapa? Kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal kalau misalnya kita melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di bagian akhir ayat 28 sampai 34 ini itu kalau dibandingkan dengan yang lainnya, wah ini merupakan mujizat yang supranatural sekali. Yang lainnya cuma menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang sakit, meredakan angin ribut. Ini mengusir roh jahat dari 2 orang yang kerasukan. Bisa dibilang ini adalah mujizat yang paling keren sekali, suatu hal yang sangat supranatural. Tetapi kenapa mendapatkan penolakan? Kalau misalnya kita ingat bagian awal khotbah saya tadi, balik lagi ke value, balik lagi ke nilai hidup dari orang-orang yang melihat, yang menyaksikan mujizat tersebut. Apalagi yang mendapatkan dampak langsung dari mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Mungkin bagi orang-orang yang diusir roh jahatnya itu mereka senang, tetapi bagi orang-orang khususnya pemilik para babi itu, ini merupakan bencana bagi mereka. Mereka harus kehilangan mata pencaharian mereka. Tuhan Yesus datang dan mata pencaharian mereka itu hilang. Babi-babi yang mereka pelihara yang seharusnya bisa menjadi sumber pemasukan bagi mereka mati semuanya karena mujizat tersebut. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di 4 mujizat yang lainnya, penyembuhan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, ini itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang-orang tersebut. Mereka berharap sembuh. Siapa yang tidak ingin sembuh dari sakit kusta? Siapa yang tidak ingin orang-orang yang berharga, orang-orang yang dekat, orang yang mereka kasih itu sembuh? Itu didapatkan oleh orang pegawai Kapernaum itu, perwira Kapernaum. Kemudian juga didapatkan oleh Petrus, ibu mertuanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Siapa yang tidak ingin ketika berada dalam kapal diterjang oleh ombak yang sangat besar kemudian diselamatkan melalui kejadian yang sangat menakutkan itu. Saudara-saudara, mereka semuanya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi bagi para pemilik babi-babi itu, mereka mendapatkan bencana. Saudara-saudara, di sini kita perlu mengingat bagaimana mudah sekali bagi setiap dari kita untuk mengikut Yesus jika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika Anda dan saya mendapatkan apa yang kita inginkan ketika kita mengikut Yesus, wah, kita akan senang-senang saja. Oke, it's fine. Tetapi jika Anda harus kehilangan apa yang penting bagi Anda ketika mengikut Yesus, tetapkah Anda mau mengikut Yesus? Dan sebenarnya inilah ketegangan yang terjadi dalam diri orang-orang Gadara, khususnya pemilik dari kumpulan babi-babi tersebut. Mereka mungkin bisa berbilang, gara-gara Tuhan Yesus datang, seluruh mata pencaharianku hilang lenyap. Dan hal ini bukan hanya berlaku bagi pemilik babi-babi tersebut. Hal ini juga berlaku bagi penjaga-penjaga yang menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Mereka bisa berkata, babi-babi yang biasanya aku jaga, mereka hilang lenyap, terjun langsung. Sekarang aku kerja apa? Gawe apa aku? Makan apa aku? Siapa yang ngingoni keluargaku, sanak saudaraku semuanya ini? Apa yang bisa aku lakukan sekarang ini? Saudara-saudara, apa yang terpenting bagi Anda saat ini? Adakah mengikut Yesus seperti lagu yang sebelum firman Tuhan ini kita nyanyikan? Itu benar-benar menjadi kerinduan setiap dari kita. Menjadi hal yang terpenting bagi Anda
dan saya. Lukas 19 ayat 8 berkata demikian. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ingatkah setiap dari kita dengan Sakeus, seorang pemungut cukai yang dibenci oleh banyak orang Yahudi. Ketika Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya, banyak sekali orang-orang yang mengejek dirinya, mengejek Tuhan Yesus. Kenapa mau tidur, mau datang ke rumah seorang pemungut cukai. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika Sakeus itu mendapatkan apa yang terpenting, dia lebih memilih mengikut Yesus dibandingkan dengan harta daripada uang yang sudah ia miliki saat itu. Dia menemukan suatu hal yang jauh lebih berharga daripada segala uang dan kekayaan yang sudah ia kumpulkan. Dan inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Matius 13 ayat yang ke-44 berkata demikian. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ketika Anda mengetahui betapa berharganya mengikut Yesus dalam hidup ini, maka seharusnya Anda akan melepaskan segalanya supaya dapat mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan inilah yang tidak disadari oleh para pemilik babi itu dan juga orang-orang di Gadara. Mereka melihat babi itu jauh lebih penting daripada mengikut Yesus. Siapa Tuhan Yesus ini itu? Datang-datang kok menghancurkan apa yang penting di dalam hidupku. Dan ini juga yang tidak bisa dilihat oleh seorang muda yang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus yang bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Matius 19 ayat 21 sampai 22 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudara-saudara, ayat ini menunjukkan bagaimana bagi orang muda yang kaya itu, hartanya itu adalah hal yang terpenting bagi dirinya. Itulah yang ia value dalam hidupnya. Meskipun bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, dia adalah contoh panutan, teladan. Bagaimana dia sangat taat sekali melakukan semua hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, hormatilah orang tuamu, mengasihi sesama manusia. Semuanya itu dia lakukan. Tapi ada satu hal yang dia lupa. Dia lupa bahwa dalam hidup ini dia harus mengutamakan Allah di atas segala hal lainnya. Dan ternyata yang menjadi Allah dalam hidupnya adalah hartanya. Yang terpenting, yang menjadi pusat perhatiannya pada waktu itu adalah hartanya. Semuanya itu jauh lebih penting daripada mendapatkan hidup yang kekal dan mengikut Yesus dalam hidupnya. Kalau misalnya apa respon dari anak orang muda yang kaya ini itu diterjemahkan dengan terjemahan bebas. Orang muda yang kaya itu bisa berkata demikian kepada Tuhan Yesus, Guru, apapun boleh kau minta untuk aku lakukan. Lebih mencintai orang tuaku, lebih mencintai istriku, lebih mencintai sesamaku, memberikan, membantu para yatim piatu dan para janda. Kalau misalnya itu syarat untuk mendapatkan hidup yang kekal, aku pasti akan melakukannya. Tapi jangan minta aku untuk menjual segala hartaku dan memberikannya kepada orang-orang miskin. Hal tersebut terlalu penting bagiku. Aku tidak bisa meninggalkan semuanya itu dan mengikut engkau tanpa semua harta yang telah aku perjuangkan, aku kumpulkan ini. Saudara-saudara, apa yang penting bagi Anda saat ini? Dan hal ini tidak mengherankan bagi Yesus. Karena Yesus telah mengatakannya dengan sangat jelas. Bagi setiap orang yang ingin mengikutnya, maka pasti akan ada harga yang harus ia bayar. Kalau misalnya kita melihat Matius pasal yang 8, persis 2 perikop sebelum kisah pengusiran roh jahat di daerah Gadara ini. Ada 2 orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Di ayat 18 sampai 22. Mereka datang kepada Tuhan Yesus, mereka ingin mengikut Yesus. Orang yang pertama,
Tuhan Yesus berkata demikian. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Melalui jawaban ini Tuhan Yesus ingin menekankan kepada orang itu, kalau kamu benar-benar ingin mengikutku, maka kamu juga harus siap kehilangan kenyamanan dalam hidupmu. Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi kamu ikut aku, kamu belum tentu mendapatkan apa yang kamu pikir sepantasnya kamu dapatkan dalam hidup ini. Mungkin dulu sebelum kamu mengikut aku, kamu bisa menikmati hal-hal yang kamu senangi. Tetapi sesudah kamu mengikut aku, mungkin, sangat mungkin sekali, kamu harus kehilangan apa yang kamu senangi itu. Siapkah kamu untuk menerima konsekuensi tersebut? Dan kepada orang yang kedua, Tuhan Yesus berkata demikian. Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati mengumpulkan orang-orang mati mereka. Melalui jawaban yang kedua ini Tuhan Yesus ingin menekankan bahwa ketika seseorang ingin mengikutnya, maka ia harus selalu siap sedia memprioritaskan Yesus dalam hidupnya. Dalam setiap hal yang ia lakukan, Yesus harus terus menjadi yang terutama, yang pertama, mendapatkan prioritas, selalu didahulukan di dalam hidup ini. Dan sekali lagi, hal inilah yang tidak siap diterima oleh pemilik-pemilik babi tersebut. Kedatangan Yesus dalam hidup mereka, daerah mereka malahan membawa bencana dan malapetaka. Ayat ini, firman Tuhan, Matius 8 ayat 28-34, menunjukkan suatu ironi. Bagaimana mereka lebih mengutamakan babi-babi itu dibandingkan mengikut Yesus dalam hidup mereka. Suatu syarat yang enggak main-main, yang Tuhan Yesus katakan kepada setiap orang. Tuhan Yesus tidak mencari murid dalam jumlah yang banyak, kuantitas yang banyak, tapi kualitas. Apakah orang tersebut siap untuk memprioritaskan dirinya dalam segala hal yang dia lakukan. Dan kita sebagai anak-anaknya, Anda dan saya, kita perlu mempersiapkan diri kita untuk menjalani konsekuensi tersebut. Dan mungkin ada di antara kita yang berkata, gimana caranya supaya bisa mengikut Yesus dengan setia? Syarat apakah yang harus aku penuhi? Apa yang harus aku lakukan dapat mengikut Yesus dengan setia? Kalau misalnya syarat yang Tuhan Yesus katakan sangat susah untuk dipenuhi. Beberapa waktu yang lalu saya mengadakan suatu persekutuan bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Saya menyampaikan bahan, kemudian kita saling sharing satu dengan yang lainnya. Nah, ada guru sekolah minggu yang bertanya demikian. Tuhan Yesus ini kan adalah guru kita, teladan kita. Kita ini tuh kan adalah muridnya. Nah, kalau misalnya sekarang ini murid di sekolah kan ada nilai yang harus didapatkan untuk bisa lulus. Ya, minimumnya berapa? Dapat 9, oh bagus. 95, oh bagus. Nah, pertanyaannya jadi muridnya Tuhan Yesus ini tuh berapa nilai yang harus kita dapatkan supaya bisa lulus, supaya berkenan di hadapannya. Saudara-saudara, kalau misalnya saudara-saudara jadi saya dapat pertanyaan ini, jawaban apa yang akan saudara-saudara berikan? Jawabannya adalah tidak ada satu nilai pun yang bisa memuaskan Tuhan dan meluluskan kita sebagai murid-muridnya. Ingat, perjalanan Anda dan saya mengikut Yesus itu bukan berbicara tentang usaha kita, apa yang bisa kita kerjakan bagi Allah. Tapi berbicara tentang anugerah Allah, apa yang Allah kerjakan melalui Yesus Kristus bagi setiap dari kita. Kita perlu mengingat ketika kita mengikut Yesus, maka ada dua anugerah yang kita alami. Yang pertama adalah saving grace, anugerah yang menyelamatkan. Ini adalah anugerah yang sekali kita dapatkan seumur hidup kita. Ini adalah momen di mana ketika kita dilahirbarukan oleh Roh Kudus dan hati kita dibaharui. Tetapi ada anugerah yang kedua, yaitu enabling grace. Anugerah yang memampukan setiap dari kita. Dan ini adalah anugerah yang harus terus-menerus kita alami dalam hidup setiap dari kita. Setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada, kita perlu meminta supaya Allah itu memampukan kita dengan anugerahnya. Di dalam anugerahnya, supaya kita dapat mengikutnya dengan sungguh-sungguh. Anugerah yang kedua inilah yang memampukan setiap dari kita untuk dapat mengutamakan Yesus di atas hal-hal
yang lainnya. Ketika kita menyadari hal ini, maka yang perlu kita lakukan adalah walk in His grace. Berjalanlah di dalam anugerahnya. Saudara, Anda dan saya perlu mengingat bahwa hidup dalam Kristus itu berbicara tentang anugerah demi anugerah yang Allah anugerahkan kepada setiap dari kita. Kalau misalnya sekarang Anda menemukan hidup Anda jauh dari apa yang firman Tuhan katakan hari ini, jangan berkata, ya memang aku ini anak Tuhan yang tidak baik lah. Sampai selamanya aku tidak akan pernah bisa memprioritaskan Tuhan dalam hidupku. Karena memang masih ada hal-hal yang jauh lebih penting bagi aku dibandingkan mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Saudara, jika Anda menemukan hidup Anda berada dalam posisi seperti ini, berdoalah kepada Tuhan. Bertobat, minta agar anugerahnya itu memampukan kita, supaya kita dapat mengikut dirinya dengan sungguh-sungguh. Tapi jika Anda sekarang merasa, ini sudah aku lakukan lah, aku sudah rajin melayani, aku sudah setia mengikut Yesus dalam segala hal yang aku lakukan. Ingat, itu juga semuanya karena anugerahnya. Bukan karena kuat kita, bukan karena komitmen kita kepada Kristus. Karena anugerahnya memampukan kita untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Allah. Sekali lagi, semuanya kembali kepada Allah. Saya mengajak setiap dari kita untuk mendengarkan lagu yang berikut ini. Biarlah lagu ini benar-benar menjadi kerinduan setiap dari kita. Dalam anugerahnya kita bisa berkata, ku memilih Yesus dibanding semuanya. Ku mau mengikut Yesus dibanding semuanya yang ada dalam hidup setiap dari kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, firman-Mu telah diberitakan pagi hari ini. Secara manusia sangat sulit sekali bagi kami untuk setia mengikut Yesus. Ada banyak hal yang kami senangi dalam hidup kami. Tapi firman-Mu juga mengingatkan kami, mengikut Engkau bukan berbicara tentang apa yang bisa kami lakukan, tapi berbicara tentang bagaimana Engkau, anugerah-Mu menopang, menolong setiap dari kami. Dan biarlah ini yang menjadi kebenaran yang terus kami ingat. Sehingga dalam hidup ini kami dalam anugerah-Mu mengikut Engkau, mengutamakan Engkau, memprioritaskan Engkau di atas segala hal-hal yang lainnya. Tuhan mampukan setiap dari kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Dan pada saat ini kami juga datang kepadamu, kami mau menyerahkan untuk beberapa
doa-doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu. Khususnya kami mau menyerahkan untuk pemilihan majelis, untuk persiapan dari setiap rayon di Elion ini, untuk mengajukan orang-orang yang akan melayani sebagai majelis di periode yang berikutnya. Tuhan, bukanlah sembarang orang dapat melayani sebagai majelis, karena orang-orang yang duduk dalam kemajelisan adalah orang-orang yang juga akan menentukan arah pertumbuhan gereja ini, pelayanan dari gereja ini. Dan kami mohon agar orang-orang yang nanti akan terpilih, yang duduk dalam kemajelisan di periode yang berikutnya adalah orang-orang yang Engkau pilih, supaya akhirnya pelayanan-Mu melalui gereja-Mu tempat ini tidak menjadi pelayanan yang terbengkalai. Dan pada saat ini kami juga mau berdoa menyerahkan untuk kondisi COVID-19 di dunia khususnya. Kami melihat kondisinya tidak kunjung membaik, masih naik turun. Kadang-kadang kami melihat, oh ini sudah membaik, tetapi tidak juga demikian, karena setelah itu kondisinya memburuk kembali. Tuhan, secara manusia kami dapat berkata menyerah dengan kondisi ini. Kami tidak mampu menghadapi hal-hal yang begitu besar ini. COVID-19 jauh di luar kemampuan kami menanganinya. Seberapa pintar kami, seberapa cerdasnya seseorang, kami terkapar di hadapan COVID-19 ini. Tapi kami mau berserah kepadamu. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Karena kami percaya kami memiliki Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa dalam hidup ini. Kami menyerahkan untuk dua pokok doa ini ke dalam tangan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kiranya firman yang telah disampaikan boleh menguatkan setiap kita. Mari bersama-sama saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama dengan orang percaya di sepanjang zaman kita mengikrarkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bersama kita naikkan pujian Mahkota Kehidupan. Biarlah pujian ini boleh menjadi komitmen setiap kita untuk terus setia mengiring Yesus. Akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga
kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Kalau saat ini kita menghadapi banyak tantangan di dalam mengiring dan melayani Tuhan, janganlah pernah menyerah. Berapapun harga yang harus kita bayar, marilah kita tetap setia di dalam Dia, melayani, mengasihi, dan mengiring Dia seumur hidup kita. Mari bersama kita katakan, mau melayani-Mu Tuhan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu, Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kembali Tuhan berikan kesempatan bagi setiap kami untuk boleh beribadah pada hari ini. Terlebih kami juga bersyukur Tuhan untuk kesempatan Tuhan berikan untuk kami boleh kembali memberikan persembahan. Tuhan, biarlah persembahan ini adalah yang terbaik dari setiap kami, dan biarlah setiap kami boleh memberinya dengan penuh sukacita dan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kami serahkan persembahan kami ini kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang berkenan atas persembahan kami, Engkau yang berkenan memakai persembahan kami ini hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah. Doksologi. Saudara-saudara semuanya, setelah engkau beribadah, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kembalilah ke tempat di mana engkau berada dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, keselamatan dari Yesus Kristus, dan damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus, beserta dengan setiap dari kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melindungi kami.
Ibadah telah selesai, jemaat dipersilakan untuk duduk dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.